Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Petugas haji embarkasi Lombok membopong hingga menyuapi calon haji lansia setibanya di asrama. Curi barang bawaan pengantar haji, 3 pencopet diringkus polisi. Seekor ular sanca ditangkap warga di Lombok Timur saat melintas di jalan raya. Puluhan hektar lahan pertanian di Desa Girisasa, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengering akibat kemarau. Kekeringan lahan pertanian mulai dirasakan warga sejak 2 bulan terakhir karena tidak adanya aliran irigasi serta tidak turunnya hujan. Hal itu diperparah dengan sumber mata air yang biasa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman juga turut mengering. Akibatnya, tak kurang dari 30 hektar lahan yang ditanami padi terancam gagal panen. Sementara untuk mengurangi risiko kerugian, para petani memilih memanen padi lebih awal. Kalau ada pemerintah ya bikin ada sumbangan sumur bor, baru kita agak nggak kekeringan. Karena selama ini memanfaatkan air hujan ya? Iya, manfaat air hujan, kadang air ini agak kurang. Kadang-kadang ada air, mari sini kadang-kadang 1 hari habis. Tidak pernah rusak tanamannya? Kadang-kadang rusak, habis mati. Dan supaya ada hujan. Menanggapi hal itu, Dinas Pertanian meminta petani memperhatikan pola tanam agar tidak mengalami gagal panen. Saya selaku Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat untuk mengatasi musim kemarau, yaitu musim panas saat ini. Saya minta kepada seluruh petani Lombok Barat untuk melihat musim tanam. Jangan memaksa tanam padi, kecuali wilayah Narmada, Lingsar. Nah, ini kalau wilayah Narmada, Lingsar, termasuk Labu Api sebagian, itu silakan tanam padi. Akan tetapi selain itu harus melihat musim tanam. Para petani berharap pemerintah daerah membangunkan sumber air baru di sejumlah titik persawahan agar bisa dimanfaatkan oleh warga saat tiba musim kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengonfirmasi kekeringan yang mulai terjadi di sejumlah wilayah belum mempengaruhi produktivitas hasil pertanian di daerah. Dinas Pertanian dan Perkebunan mencatat produktivitas hasil panen padi petani 3 bulan pertama di awal tahun ini dinilai baik, bahkan meningkat 13,19% atau sekitar 83.000 ton. Gabah kering pada triwulan pertama tahun 2023 menembus 629.000 ton. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 546.000 ton. Dampaknya belum kita lihat. Kalau yang pola tanamnya terus menerus itu biasanya tercakup dalam area bendungan, kawasan bendungan. Jadi itu mereka merasa terus bisa melakukan pola tanam secara terus menerus, bisa 2 kali, 3 bahkan 4 kali. Tapi intinya kita surplus bagaimana Pak? Untuk sampai dengan triwulan pertama ini, alhamdulillah kita meningkat produktivitasnya. Sementara itu, sejumlah petani di Lombok Barat masih mengalami kekurangan air dan dikhawatirkan menyebabkan penurunan hasil lahan pertanian mereka. Setidaknya petani sudah kekurangan air dan cuacanya sudah kayak gini kan, sudah panas. Dan selebihnya kita mengimbau lah kepada Bapak Pemerintah kepada pemerintah agar dibantulah.
Dinas Pertanian mengajak petani tetap memperhatikan pola tanam sesuai peralihan musim agar tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik dan hasilnya memuaskan. Menurut data terakhir Dinas Pertanian, luas lahan yang ditanami padi di NTB tahun ini mencapai 269.083.000 hektar dengan tingkat produksi sekitar 1,46 juta ton per tahunnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang pemuda bernama Rusdi asal Sakra Barat ditangkap Satuan Reserse Kriminal Sektor Sakra Barat karena membawa kabur motor dan ponsel temannya. Tersangka diringkus polisi di rumahnya usai menggadaikan motor korban. Modusnya tersangka berpura-pura meminjam motor dan ponsel korban, kemudian dibawa kabur. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan melakukan penipuan di puluhan lokasi hingga ke kabupaten lain. Polisi menyita 1 unit motor dan ponsel sebagai barang bukti. Modus operandinya adalah penggelapan sesuai dengan pasal 372 KUHP. Jadi penangkapannya kami tangkap di wilayah Ruap. Terus BB yang diamankan? Jadi BB yang kita amankan jenis Honda Beat dengan kasus 372 itu. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 327 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang IRT berinisial EM asal Lombok Utara diringkus Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang. Tersangka diringkus setelah dilaporkan seorang korbannya berinisial MR, 31 tahun, yang dikirim bekerja ke Irak secara ilegal tanpa persetujuan keluarga. Polisi menyita paspor, visa, tiket pesawat, dan 3 lembar boarding pass sebagai barang bukti. Tersangka mengiming-imingi korban akan mendapatkan gaji besar dengan bekerja ke Arab Saudi. Namun kenyataannya korban dikirim ke Irak dan tidak mendapatkan gaji selama 7 tahun bekerja. Dilakukan penyelidikan melalui dasar laporan polisi di tanggal 10 April 2023. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 ditingkatkan proses hukum dengan melakukan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka, 1 tersangka dan 1 korban dengan dugaan melanggar tindak pidana perdagangan orang. Waktu itu yang bersangkutan dijanjikan kerja di Arab Saudi dengan gaji cukup tinggi, 7 juta, kemudian dengan janji juga diberikan uang fit atau uang pemberangkatan sebesar kurang lebih 3 juta, dan itu juga sudah diberikan kepada yang bersangkutan. Uang pemberangkatan 3 juta dan pelunasan hutang sekitar kurang lebih 1.500.000, sehingga agen atau TSK atas nama ER ini mengeluarkan pembiayaan awal kurang lebih 4 juta kepada korban. Atas ulahnya polisi menjerat tersangka dengan pasal 10 dan 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.